Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan, seru Feng Qin'er dan Jiu Feng tanpa sadar berteriak dengan wajah terkejut setelah melihat sosok Xiaoyan yang muncul. Xiaoyan, kamu adalah Xiaoyan itu? Kamu adalah penyebab utama suku iblis Phoenix gagal mendapatkan buah naga Phoenix, kata Feng Huang dengan ekspresi menjadi sangat suram. Sepertinya aku cukup terkenal di suku iblis Phoenix, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Dia melirik Jiu Feng dan Feng Qin'er membuat keduanya sedikit gemetar. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, namun kekuatan Feng Qin'er masih begitu saja. Di sisi lain, Jiu Feng telah mencapai puncak Douzun, hanya ada selangkah untuk maju ke Banseng. Feng Huang menyapu kelompok Xiaoyan dan Yoming dengan tajam. Yao Ming, apakah kamu ingin memulai perang habis-habisan dengan suku iblis Phoenix? Teriak Feng Huang dengan dingin. Saya tidak punya pilihan, saya juga telah diminta untuk membantu. Tetapi daripada membantu 3 pulau naga besar, saya memilih membantu Pulau Naga Timur, kata Yoming merentangkan tangannya dan tertawa. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kalian memilih untuk memimpin orang-orangmu pergi sekarang, kata Xiaoyan menyeringai. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani meminta kami pergi, selain itu bahkan jika kami benar-benar pergi, apa menurutmu tidak akan terjadi apa-apa pada Pulau Naga Timur? 3 Raja Naga sepertinya sudah mengepung Pulau Naga Timur. Saat kamu tiba di sana, kamu mungkin hanya akan menemukan gurun yang hancur, kata Feng Huang dengan dingin. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat mendengar itu. Tidak disangka ketiga Raja Naga itu sudah menyerang. Kalian harus pergi dari sini sekarang, jika tidak ada dari kalian yang bisa pergi, kata Xiaoyan mengerutkan keningnya. Feng Qin'er dan Jiu Feng tertegun saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Orang ini menjadi sombong selama 2 tahun tidak bertemu. Bagaimanapun mereka memiliki 3 Panatua Agung dalam perjalanan ini yang semuanya memiliki kekuatan Douseng. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Doci, teriak Ying Huang dengan kilatan ganas melintas di matanya. Doci yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya. Bunuh mereka, teriak Feng Huang dengan dingin. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan Yoming agak melampaui dirinya, namun masih ada 2 Douseng di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Douseng, barisan mereka memegang keunggulan. Bagaimana mereka bisa menarik diri begitu saja hanya karena seseorang menyuruh mereka pergi? Baiklah, raja ini akan lihat apakah kekuatan 3 iblis Phoenix telah meningkat selama bertahun-tahun ini, kata Yoming perlahan melangkah maju. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Aku akan melawannya, Zui, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang yang tersisa, teriak Feng Huang dengan dingin. Tubuhnya melesat ke depan dan bertabrakan keras dengan Yoming menyebabkan gelombang badai energi menakutkan menyapu sekitarnya. Kalian berdua majulah bersama, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Kun Huang. Tubuhnya tiba-tiba membengkak menjadi kingkong emas sebelum mengayunkan tinjunya ke arah Kun Huang. Ekspresi Kun Huang seketika berubah saat dia merasakan serangan kuat yang meluncur ke arahnya. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam melonjak keluar akhirnya berubah menjadi mulut ganas besar yang mencoba menelan tinju kingkong emas. Xiaoyan hanya tersenyum dingin saat melihat mulut raksasa ganas yang muncul. Tinjunya bergetar hebat saat menghancurkan mulut besar dan kekuatan yang tersisa menghantam tubuh Kun Huang hingga dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan. Mereka berdua adalah Douseng, tetapi kekuatan bertarung Xiaoyan sangat kuat. Kakak kedua, teriak Ying Huang sangat terkejut setelah melihat Kun Huang terhuyung mundur oleh pukulan Xiaoyan. Dia awalnya berniat untuk berurusan dengan kelompok Xiaoyi dan ragu sejenak sebelum akhirnya muncul di samping Kun Huang. Matanya dengan hati-hati dan gelap saat melihat Xiaoyan. Ada yang aneh dengan orang ini, kita harus bekerja sama dan segera menghabisinya, kata Ying Huang. Kun Huang mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran tadi, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Xiaoyan sendirian. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Feng Qin'er dan Jiu Feng tampak agak pucat saat mereka menyaksikan itu dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap kingkong emas itu. Dia adalah seorang Douseng, bahkan Douseng yang lebih kuat dari Panatua Kun Huang.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa meningkat pesat dalam 2 tahun? Gumam Feng Qin'er dan Jiu Feng terkejut. Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiaoyan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat lagi melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua. Dua teriakan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar ketika tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak dan berubah menjadi bentuk setengah manusia dan setengah binatang. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas keluar dari tubuh mereka seperti badai yang menyebar ke sekitarnya. Jadi bagaimana jika ada dua Douseng? Hari ini, saya akan melihat apa yang bisa dilakukan dua Douseng padaku, kata Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke langit saat dia melangkah di udara kosong dengan sikap sombong. Bocah, kamu sedang mencari kematian, teriak Ying Huang dengan wajah berkedut setelah mendengar tawa Xiaoyan yang keras. Dia telah berkeliaran tanpa tertandingi di benua Douchi selama bertahun-tahun, namun tidak disangka bahwa seorang pemuda benar-benar berpikir untuk menginjak kepala mereka hari ini. Kakak kedua, kita serang bersama dan bunuh dia, kata Ying Huang mengulurkan tangannya dan membentuk cakar elang hitam yang menyeramkan. Kun Huang di samping mengangguk dengan ekspresi suram. Doci kabut hitam melonjak di sekelilingnya dan membentuk pusaran aneh. Itu adalah jurus pamungkas mereka, pusaran iblis. Dengan pusaran ini melindungi tubuh mereka, mereka tidak akan menerima kerusakan sedikit pun yang bisa dianggap sebagai pertahanan sejati mereka. Cakar iblis penghancur, teriak Ying Huang dengan dingin, tubuhnya melesat saat sepasang sayap Phoenix muncul di punggungnya dan dalam sekejap, dia muncul di atas Xiaoyan dengan cakar hitam besarnya yang tiba-tiba menekan dan dengan kasar akan meraih kepala Xiaoyan. Sementara Ying Huang menyerang Xiaoyan, Kun Huang juga melepaskan teknik Dou yang kuat ketika kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya yang dengan cepat membentuk gumpalan hitam raksasa di bawah Xiaoyan. Sebuah lubang besar terbuka nampak seperti mulut ganas besar yang akan menelan Xiaoyan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang, satu menyerang dari atas sementara yang lainnya menyerang dari bawah. Mereka benar-benar menutupi semua jalan keluar Xiaoyan, sepertinya mereka tidak memberi Xiaoyan sedikit pun kesempatan untuk membalas. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu mereka berdua, dia tampak tidak panik karena dua serangan yang meluncur ke arahnya, sebaliknya dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekannya dengan keras ke arah cakar yang meluncur dari atas saat melepaskan jari musim semi, menyebabkan energi di dalam ruang sekitarnya tiba-tiba menjadi liar dan keras setelah jari emas raksasa ditekan ke udara sebelum dengan keras menghantam cakar raksasa sampai ruang nampak bergemuruh disertai badai energi yang menakutkan yang menyebar ke sekitarnya. Xiaoyan tidak berhenti setelah menekan ke depan. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terlempar dan lubang hitam yang sangat besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat ketika kekuatan hisap yang kuat meletus dan dengan paksa menyeret mulut ganas masuk ke dalamnya. Keterampilan Dou yang telah dilatih bocah ini, semua adalah keterampilan kelas langit. Selain itu dia dengan mudah melepaskannya, gumam Kun Huang dan Yin Huang dengan ekspresi nampak berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertempuran antara Feng Huang dan Yoming. Hati mereka mulai tenggelam setelah melihat bahwa Feng Huang sedikit kurang beruntung. Panatua Ming, kamu harus memimpin orang-orang yang tersisa untuk menghabisi kelompok itu, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Panatua Ming tidak berani meremehkan perintah itu. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya menyebabkan hatinya bergetar, meskipun dia adalah seorang banseng menengah. Semuanya, ikuti aku, hari ini, kita akan menunjukkan kekuatan kita kepada suku iblis Phoenix, teriak Panatua Ming dengan keras. Saat ini, tidak ada lagi ahli banseng yang hadir dalam barisan suku Phoenix, yang terkuat adalah Jiu Feng, yang berada di puncak kelas Douzun, tetapi jarak antara puncak Douzun dan banseng cukup besar, karena itu kelompok Jiu Feng masih dikalahkan oleh serangan ganas Panatua Ming meskipun jumlah kelompok Jiu Feng lebih banyak. Bajingan, beraninya kamu, teriak Kun Huang saat melihat kematian para ahli mereka setelah serangan yang singkat. Kemarahan melonjak di wajah Kun Huang dan Ying Huang, namun, Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan mereka tepat saat mereka melangkah maju.
Ekspresi Xiaoyan nampak dingin saat dia melihat keduanya, dia membentangkan telapak tangannya dan douqi di dalam tubuhnya mulai berkumpul dan fluktuasi yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat saat dia melepaskan telapak tangan musim semi ke arah keduanya. Ruang kosong mulai berfluktuasi setelah telapak tangan raksasa musim semi meluncur di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang membawa kekuatan yang mengerikan saat menembus udara. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan penghancur telapak tangan yang meluncur di atas mereka. Teriakan burung Phoenix yang keras bergema di ruang kosong ketika tubuh Kun Huang dan Ying Huang tiba-tiba membesar dan berubah menjadi dua raksasa burung Phoenix yang mengepakkan sayap besar dan pilar douqi besar melesat keluar dari mulut mereka yang dengan keras menghantam telapak tangan musim semi menyebabkan ledakan yang menakutkan menyebar ke sekitarnya. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat keduanya yang menyerang bersama. Tato klan Xiao perlahan muncul di dahinya menyebabkan douqi-nya segera melonjak liar menjadi bintang 2 Douseng. Ini buruk, kekuatan bocah ini tiba-tiba melonjak, gumam keduanya dengan ekspresi segera berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, tangan besar di atas kepala mereka tiba-tiba menekan dengan liar sebelum akhirnya menghancurkan pilar douqi besar. Setelah itu tangan besar dengan kejam mencengkram tubuh burung Phoenix, api yang menakutkan melesat saat segel itu mendarat. Setelah menderita serangan yang menakutkan ini, daging burung Phoenix segera terbelah dan darah segar mengalir keluar terus-menerus di tengah suara ledakan yang dalam terdengar di seluruh tubuh mereka. Setengah dari tulang putih padat mereka bahkan terlihat, telapak tangan yang kokoh ini membuat mereka berdua menjadi lumpuh. Kekalahan menyedihkan Kun Huang dan Ying Huang juga disaksikan oleh para ahli suku Phoenix yang dengan getir memblokir kelompok Panatua Ming dan Xiaoyi, wajah mereka menjadi sangat pucat. Jiu Feng dan Feng Qin'er nampak begitu tertegun, tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiaoyan menjadi sekuat ini. Xiaoyan melangkah melalui udara kosong dan sekejap muncul di atas kepala Kun Huang dan Panatua lainnya. Setelah itu tangannya dengan cepat membentuk banyak segel. Akhirnya dua pilar cahaya misterius ditembakkan ke arah kedua kepala burung Phoenix menyebabkan tubuh mereka dengan cepat menyusut dan berubah kembali ke bentuk manusia mereka. Namun, ada simbol segel misterius yang dilepaskan Xiaoyan di dahi mereka. Mata Xiaoyan yang dingin beralih ke para ahli dari suku Phoenix lainnya setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Ying Huang membuat para ahli itu mulai gemetar, bahkan dua panatua agung mereka tidak dapat memblokir orang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka saling bertukar pandang, sebelum bergerak pada saat yang sama untuk melarikan diri ke segala arah. Mencoba kabur, gumam Xiaoyan tersenyum dingin setelah melihat mereka mencoba melarikan diri, tangannya mengarah ke kejauhan sebelum dikepal membuat ruang kosong segera memadat menjadi penghalang penjara sebelum mulai menyusut dengan cepat dan mengurung para ahli suku Phoenix di dalamnya. Mereka tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Panatua Ming dan para ahli lainnya dari suku Sembilan Piton nampak begitu tertegun saat mereka melihat itu. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan memungkinkan mereka untuk memahami apa artinya penindasan mutlak. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik ke pertempuran sengit antara Feng Huang dan Yoming dan tanpa sadar menyeringai saat berteriak dengan suara keras, "Feng Huang, kedua orangmu itu telah dikalahkan. Jika kamu terus bertarung, saya akan membunuh satu orang setiap 10 hitungan." Feng Huang dan Yoming yang berada dalam pertempuran yang sangat sengit buru-buru berbalik setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Mereka segera mengamati situasi dan nampak tertegun ketika melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap di tangan Xiaoyan. Saat ini darah menutupi tubuh mereka dengan wajah nampak pucat. Bagaimana ini mungkin? Gumam Feng Huang tertegun, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Saudara Xiaoyan benar-benar hebat, Anda benar-benar berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua sendirian. Aku ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini tersebar ke wilayah binatang, kata Yoming tersenyum. Hatinya mulai lebih memikirkan Xiaoyan, meskipun dia adalah bintang 2 Douseng puncak, tapi dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Xiaoyan. Selain itu, dia merasa bahwa Xiaoyan tak terduga. Itu juga adalah salah satu alasan utama mengapa Yoming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga besar. Dari cara Yoming melihatnya, potensi yang dimiliki Xiaoyan pasti sangat menakutkan. Jika tidak, dia akan kesulitan menyetujui untuk menyerang suku iblis Phoenix hanya setelah mendapatkan kembali posisinya.
Xiaoyan, suku iblis Phoenix tidak akan berhenti sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka, kata Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya dan dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Suku iblis Phoenix dan aku sudah saling dendam, apakah saya berani tampil di depanmu jika saya benar-benar takut? Aku tidak ingin banyak bicara denganmu, jika kamu benar-benar keras kepala, saya tidak keberatan memaksa kelompokmu untuk kehilangan beberapa potong daging, kata Xiaoyan acuh tak acuh. Apa yang kamu rencanakan? Teriak Feng Huang hanya bisa berteriak dengan marah setelah dipaksa ke dalam situasi yang tidak berdaya. Setiap ahli Douseng adalah harta yang sangat berharga di dalam suku, kehilangan satu Douseng bahkan tidak diragukan lagi akan menyebabkan kerugian besar. Bagaimana jika Xiaoyan benar-benar membunuh Kun Huang dan Ying Huang? Saya tidak ingin melakukan apapun, aku hanya berharap suku Phoenix tidak akan ikut campur dalam urusan suku naga kuno, kata Xiaoyan menyeringai. Biarpun kami tidak ikut campur, Pulau Naga Timur tetap tidak akan bisa melawan 3 Raja Naga. Apa menurutmu Pulau Naga Timur bisa bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum dewasa? Kata Feng Huang dengan dingin berteriak. Itu bukan urusanmu, kata Xiaoyan menatap Feng Huang dengan tajam. Kamu punya 2 pilihan sekarang, tinggal atau pergi. Jika kamu tetap tinggal, saya dan kepala suku Yoming akan menangkapmu, setelah itu saya akan membunuh mereka berdua. Sebaiknya kamu pergi dan menyampaikan pesanku ke kepala suku kalian untuk tidak terlibat dalam masalah lain yang tidak berhubungan dengan kalian, kata Xiaoyan. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itulah mengapa mereka terluka parah olehmu. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dan Yoming, kalian berdua juga akan menderita jika aku menghancurkan diri sendiri, kata Feng Huang tersenyum dingin. Kamu memang layak menjadi kakak dari 3 iblis Phoenix, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Tangannya perlahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang saat dia berkata, kalau begitu, kamu harus cepat dan mengambil keputusan. Saya ingin lihat apakah itu lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau saya akan menghancurkan inti monster keduanya, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Ekspresi Feng Huang segera berubah saat mendengar itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap Xiaoyan, namun ekspresi Xiaoyan tidak berubah dan perlahan mulai mengeratkan cengkeraman tangannya. Baiklah, saya setuju, suku iblis Phoenix tidak akan lagi ikut campur, lepaskan mereka dan aku akan membawanya kembali, kata Feng Huang mengatupkan giginya. Aku bisa melepaskan yang lain, tapi tidak Jiu Feng dan keduanya, kata Xiaoyan tersenyum, tangannya meraih ruang yang terkunci dan Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekitarnya sebelum ditarik ke arah Xiaoyan dan menyegel docinya. Sepertinya kamu tidak memegang janjimu, kata Feng Huang dengan dingin. Apakah kamu menganggapku bodoh? Jika aku menyerahkan mereka padamu, kamu akan kembali datang dengan mengirim lebih banyak ahli. Ketiga orang ini adalah sandera, jika suku iblis Phoenix bersikeras untuk tetap ikut campur. Kamu dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, jika kalian tidak ikut campur, aku akan melepaskan mereka pergi setelah kekacauan suku naga kuno diselesaikan. Sekarang, kamu harus segera pergi, katakan kepada kepala sukumu untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tubuh Feng Huang bergetar karena suara Xiaoyan yang sangat kasar, dengan statusnya, sejak kapan ada yang berani berbicara dengannya seperti ini? Namun dia juga mengerti, jika Xiaoyan benar-benar bekerja sama dengan Yoming, dia kemungkinan besar akan berakhir di tangan mereka, kecuali dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi saat ini, semua orang sangat terguncang oleh kata-kata Xiaoyan. Serahkan orang-orang tersisa itu padaku, aku akan menahan kata-katamu, kata Feng Huang berbicara dengan ekspresi muram. Xiaoyan melambaikan tangannya dan penjara spasial nampak terdistorsi sebelum menghilang dan angin mendorong semua ahli ke samping Feng Huang. Namun, Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih ada di tangan Xiaoyan. Panatua Feng Huang, kata beberapa panatua lainnya yang berdiri di samping karena malu, tidak disangka bahwa mereka telah menjadi sandera orang lain. Tutup mulutmu, kata Feng Huang sangat marah saat ini menyebabkan wajah para panatua itu nampak pucat, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan, kamu sangat berani. Suku iblis Phoenix akan mengingat ini, jika sesuatu terjadi pada mereka, kami tidak akan pernah berhenti sampai kamu mati, kata Feng Huang berteriak dengan suara dingin.
Panatua Feng Huang, kamu dapat yakin bahwa selama suku Iblis Phoenix menepati janji, saya pasti akan menjamin keselamatan mereka, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Dia segera mengubah nada bicaranya saat dia berkata dengan dingin, jika tidak, saya akan mengirimkan kepala mereka. Sudut mulut Feng Huang bergerak-gerak saat mendengar itu, tetapi dia akhirnya menekan amarah di hatinya. Tangannya dengan kasar melambai ke ruang kosong di depannya dan celah spasial muncul dan segera melangkah masuk, yang lain segera mengikuti di belakangnya. Seluruh ruang menjadi sunyi setelah kelompok Feng Huang menghilang ke celah spasial. Yoming mengedipkan matanya dan tanpa sadar tertawa keras beberapa saat kemudian. Saudara Xiaoyan, saya jarang mengagumi siapapun, tetapi saya tidak punya pilihan selain melakukannya kali ini. Suku Iblis Phoenix telah menderita kerugian besar kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar ke seluruh wilayah binatang, kata Yoming sambil mengacungkan jempolnya ke arah Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan sedikit tersenyum dan melemparkan 3 orang di tangannya. Para panatua buru-buru menangkap mereka. Seorang Douseng bukanlah seseorang yang bisa diciptakan sesuka hati. Suku Iblis Phoenix akan menderita pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 iblis tua ini, kata Xiaoyan tersenyum. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Yoming tersenyum. Pergi ke Pulau Naga Timur, kata Xiaoyan. Senyum di wajahnya perlahan ditarik saat matanya dengan dingin melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Dari apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikepung oleh 3 Raja Naga. Sepertinya Xian dalam bahaya besar. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.